Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perancangan PRD pada studi kasus sistem akademik sekolah. Next. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, uh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Adelia Rafasalam, lalu ada Alia Delian Yusuf, saya sendiri, lalu ada Keira Hadelia Arifin, ada Syauki Musafa, ada Safa Aulia, dan juga Tahta Pramesti. Next. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada tentang entity relationship diagram, yang kedua ada tentang model relasional, yang ketiga tentang studi kasus yaitu sistem akademik sekolah, lalu yang keempat ada identifikasi entitas dan atribut, dilanjutkan dengan identifikasi relasi dan juga entitasnya, lanjut juga tentang rancangan IRD dan rancangan model relasionalnya. Nah, yang pertama ini ada tentang entity relationship diagram atau biasa disingkat dengan IRD. IRD ini merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas-entitas atau objek dalam sebuah basis data. Nah, IRD ini juga membantu dalam merancang dan memvisualkan struktur basis data dengan menunjukkan bagaimana entitas itu saling berinteraksi dan hubungan antar atribut yang ada di dalamnya. Lalu ada komponen di dalam IRD. Yang pertama ada entitas atau entity. Nah, entitas ini merupakan individu yang mewakili data yang merupakan fakta gitu dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Yang kedua itu ada relasi atau relationship. Relasi ini tuh menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda. Relasi ini juga umumnya berbentuk kata kerja. Oke, dilanjut. Di sini kita bahas tentang IRD, khususnya bagian atribut. Jadi, atribut itu simpel aja, yaitu karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh suatu entitas. Misalnya, kalau entitasnya mahasiswa, atributnya itu bisa nama, NIM, atau jurusan. Nah, atribut ini ada beberapa jenis. Pertama itu ada key atribut yang berfungsi sebagai penanda unik seperti primary key. Terus ada deskriptif atribut, yaitu atribut biasa untuk menjelaskan data. Terus ada juga multi-value atribut, yaitu atribut yang bisa punya lebih dari satu nilai. Dan yang terakhir, composite atribut, yaitu atribut yang bisa dipecah lagi jadi bagian lebih kecil. Jadi intinya, atribut itu penting banget karena jadi detail utama dalam sebuah data. Next. Lanjut model rasional. Model ini adalah cara kita untuk menyusun data dalam bentuk tabel. Jadi, semua data itu disusun dalam tabel yang punya kolom dan baris. Kolom itu atribut, sedangkan baris itu data atau record. Di sini juga ada yang namanya primary key untuk membedakan tiap data supaya unik dan foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Nah, model rasional ini sebenarnya hasil dari transformasi IRD tadi ke bentuk tabel yang bisa langsung dipakai di sistem database atau DBSM. Jadi kalau IRD itu masih gambaran konsep, nah model rasional ini sudah lebih siap untuk diimplementasikan seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 9 sendiri itu mengambil sistem akademik sekolah yang dimana kita sudah merincikan studi kasusnya dan kita bentuk dalam bentuk poin. Nah, di sini kita bisa baca ya bahwasanya yang pertama itu adalah seorang guru dapat mengampu beberapa mata pelajaran. Kemudian, seorang guru dapat mengajar beberapa mata pelajaran kepada siswa dalam kelas tertentu. Yang ketiga, guru memberikan nilai yaitu berupa UTS, UAS, dan juga praktik. Nah, siswa dapat memiliki satu kelas dan pastinya satu kelas dimiliki oleh banyak siswa.
Kemudian yang kelima yaitu siswa mendapatkan beberapa nilai berdasarkan mata pelajaran yang diikuti atau yang diminati. Kemudian yang keenam, setiap kelas memiliki satu wali kelas yang merupakan yaitu seorang guru sendiri. Nah, yang ketujuh yaitu siswa dapat mempelajari beberapa mata pelajaran dan yang kedelapan adalah mata pelajaran dipelajari oleh beberapa siswa. Nah, sistem ini itu memungkinkan pencatatan data siswa, kemudian pengelompokan kelas, pengaturan guru dan mata pelajaran, serta pengelolaan nilai akademik secara terstruktur dan terintegrasi. Next. Oke, sebelum lanjut ke relasinya, kita harus mengidentifikasi dulu entitas dan atribut dari yang studi kasus tadi. Nah, di sini entitasnya sudah ada nilai, mapel, siswa, kelas, dan juga guru. Nah, kita identifikasi setiap entitasnya juga, yang dimana entitas nilai ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah ID nilai, yang dimana itu sebagai primary key-nya. Kemudian ID Mapel sebagai foreign key, terus ada NIS, NIP juga sebagai foreign key, terus ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktek itu sebagai atributnya. Kemudian Mapel, ada ID Mapel dan NIP dan NIS, ada nama Mapel, ada jumlah jam, yang dimana itu ID Mapel sebagai primary key, NIP dan NIS sebagai foreign key. Kemudian entitas siswa, di situ ada NIS sebagai primary key, kemudian ada ID kelas, ID Mapel sebagai ada sebagai foreign key, kemudian ada nama dan juga alamat. Kemudian ada kelas, di sini ID kelas sebagai primary key, kemudian ada nama kelas dan tingkat kelas, dan yang terakhir itu ada guru, itu ada NIP, itu NIP sebagai primary key, kemudian ada nama dan alamat. Next deh, dilanjut mangga. Oke, selanjutnya ada identifikasi relasi. Yang pertama itu ada dari mapel ke guru, one to many. Satu guru dapat mengampu beberapa mapel, tetapi satu mapel hanya bisa diampu oleh satu guru. Terus yang kedua itu ada guru ke kelas, one to one. Satu guru memiliki wali kelas dalam satu kelas memiliki wali kelas, satu guru. Terus yang ketiga itu ada kelas ke siswa, one to many. Satu kelas dapat memiliki beberapa siswa, tetapi satu siswa hanya dapat satu kelas. Terus selanjutnya ini ada mapel ke siswa, many to many. Satu mapel dapat diampu beberapa siswa dan satu siswa dapat mengampu beberapa mapel. Terus yang kelima ini ada mapel ke nilai, one to many. Satu mapel dapat menghasilkan berapa nilai, tetapi satu nilai hanya menghasilkan satu mapel. Yang keenam ini ada guru ke nilai, one to many. Satu guru dapat memberi beberapa nilai, tetapi satu nilai hanya diberi oleh satu guru. Yang ketujuh ada siswa ke nilai, one to many. Satu siswa dapat mendapatkan beberapa nilai, tetapi satu nilai hanya mendapatkan satu siswa. Ini ada rancangan IRD-nya. Di sini entitasnya itu ada mapel, guru, terus kelas, nilai, sama siswa. Nah, di mapel ini atributnya ada ID mapel, NIS, NIP, nama mapel, jumlah jam. Terus juga di guru ini atributnya ada NIP, nama alamat. Terus di kelas ini atributnya ada ID kelas, nama kelas, tingkat kelas. Terus di siswa ini atributnya ada NIS, ID mapel, ID kelas, nama, alamat. Terus di lainnya atributnya ada ID nilai, NIS, ID mapel, NIP. Terus di sini juga ada nilai UAS, nilai UTS, nilai praktek. Yang di mana mapel itu diampu oleh satu guru, jadi one to many. Terus guru menjadi wali kelas di setiap satu kelas, one to one. Terus kelas memiliki beberapa siswa, jadi one to many. Terus siswa mendapatkan nilai, satu siswa mendapatkan beberapa nilai, itu one to many. Terus siswa mempelajari mapel itu many to many. Terus guru itu memberikan nilai itu jadi one to many. Terus mapel menghasilkan nilai one to many.
Baik, selanjutnya ada rancangan model relasional gitu. Sebelumnya dari rekan saya, Sapa itu menjelaskan apa itu model relasional. Singkatnya, model relasional dia lebih ke versi tabel gitu. Dan di sini udah ada lampirannya bersifat tabel gitu. Eh Identitasnya sama dan relasinya juga sama gitu, nggak ada yang perubahan. Cuman di sini balik lagi gitu. Ini ke versi tabel. Nah, kita fokus ke sampel aja gitu. Misalkan identitas guru ke mapel. Nah, guru itu memiliki PK ataupun primary key itu bernama NIP. NIP ini menjadi kode utama gitu atau kode unik dari seorang guru gitu. Pasti satu guru itu pasti memiliki NIP yang berbeda, makanya bisa disebut dengan PK gitu atau primary key. Nah, karena guru relasi ke mapel itu one to many, maka PK yang ada di guru yaitu NIP itu masuk ke tabel mapel sebagai FK atau login key. Nah, kalau misalkan guru ke kelas itu kebetulan mendapatkan one to one, di mana kalau misalkan one to one FK-nya itu kita taruh di salah satu identitas, mau itu ke guru ataupun ke kelas. Tapi untuk kasus kali ini kita yang menjadi FK itu dari guru. Jadi PK yang ada di guru yaitu NIP itu dimasukkan ke dalam tabel kelas sebagai FK atau plugin gitu. Ini hanya sebagai sampel aja gitu. Jadi teman-teman bisa mempelajari sendiri gitu bagaimana cara membedakan model relasional yang diagram. Tapi intinya sama gitu. Kalau misalkan yang PK atau kalau misalkan one to one itu salah satu aja yang dimasukin ke FK. Tapi kalau misalkan one to many berarti yang menjadi FK itu yang dari one dan PK-nya itu dimasukin ke tabel yang many sebagai FK. Boleh lanjut? Nah, di sini ada rincian tabel gitu. Tadi sudah dijelaskan juga gitu mengenai tabel guru. Itu ada NIP, ada nama, ada alamat. Contoh misalkan nomor 1473 sekian dengan nama Pak Jaka SPD, alamat sekian. Nah, di tabel kenapa ada NIP? Karena NIP yang ada di tabel itu sebagai FK dari PK guru gitu. Jadi nggak ada perbedaan dari sebelumnya gitu. Jadi sama aja gitu. Cuman kalau di sini sebagai pengisian gitu. Kayak misalkan ada isi-isinya, misalkan ID mapel itu misalkan 1020, isinya apa, NIP-nya apa, nama mapel apa, jumlah jamnya apa gitu. Jadi intinya mah sama gitu. Kalau dengan one to many berarti tabel identitas yang one itu sebagai FK dimasukin ke tabel many sebagai FK gitu. Ya, lanjut. Ada suaranya nggak? Oke, Ada. baik. Hmm. Oke, baik di sini itu lanjutan dari Adelio bahwasanya ini rincian tabel. Nah, di sini ada tabel entitas siswa di mana di sini tuh ada contoh bahwasanya NIS ini sebagai primary key itu ada contohnya 439 sekian, terus juga ada selanjutnya itu ada ID mapel dan ID kelas sebagai for key itu contohnya ada 1020 dan ID kelas 052. Di sini ada
entitas biasa itu nama dan alamat nih. Itu sebagai tabel siswa. Terus selanjutnya juga ada entitas tabel kelas. Di sini ID di sini ada ID kelas sebagai font key, contohnya 04 dan NIP sebagai primary key, yaitu contohnya 473 itu yang NIP sebagian. Terus juga di sini ada entitas biasa, nama kelas dan tingkat kelas. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada entitas tabel nilai. Di sini ada ID nilai, ID mapel sebagai primary key, yaitu contohnya 25 dan terus ID mapel 1020. Terus di selanjutnya itu ada font key, yaitu sebagai NIP dan NIS. Terus juga ada entitasnya, yaitu entitas biasa, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktek. Terus selanjutnya ada tabel paket jadwal, yaitu ada contohnya sebagai di sebelumnya, yaitu ada ID jadwal, ID mapel, NIS, nama mapel, terus jam mapel, dan juga ada keterangan di sini. Contohnya itu 02, ID jadwal, terus ID mapelnya 1020, NIS 4393, terusnya terus adanya matematika, terus jam mapelnya jam dari jam sampai 8.30, terus keterangan statusnya yaitu aktif. Baik, sudah. Oke, terima kasih Kang Syauki dan ya gitu ya. Mungkin boleh langsung ditutup atau gimana? Oke, langsung dicukupkan aja kayaknya. Itulah presentasi perancangan IRD dan juga relasional dari kelompok 9. Untuk itu mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.